Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Sejenak kita memperhatikan warta jemaat kita minggu ini. Gembala sidang dan majelis mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di minggu ke-19 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah ini boleh menjadi berkat bagi kita dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, Gembala Sidang dan Majelis mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Berti Oktaviana Gultom, Ibu Hermina Damayanti Manurung, Natasha Manuela Situmorang, Teresia Boy, Thomas Eko Prakoso, Cheryl Devina Sondang, Bapak John Ter Sitorus, Ibu Evi Manurung, Keiren Oktavia Simajuntak, Ibu K. Guru Surbakti, dan Ruth Lilis Indrawati. Tuhan Yesus kiranya memberkati dengan panjang umur, kesehatan, pendidikan, diberkati usaha dan penuh sukacita dan damai sejahtera. Persembahan dan persepuluhan, pada hari ini kita mengumpulkan persembahan 2 kantong, kantong merah untuk kasih gereja dan kantong biru untuk SPTGMI. Kami mengajak seluruh jemaat agar dengan taat dan sukacita memberikan persembahan persepuluhan kita yang merupakan milik Tuhan setiap bulan. Pada hari ini, di ibadah ketiga akan diadakan pelantikan pengurus P3MI gereja kita periode 2020-2022. Kita doakan supaya semua dapat berjalan dengan baik. Jadwal rapat komisi panitia dan seksi dapat kita lihat di slide. Ini untuk mempersiapkan program pelayanan gereja kita tahun 2021. Panitia Sosial Wakaf gereja kita menghimbau seluruh peserta wakaf agar dengan konsisten dan tepat waktu menyetorkan iuran masing-masing kepada koordinator sel grup. Petugas ibadah dan jadwal petugas untuk minggu 18 Oktober 2020, petugas dapat kita lihat di slide atau di website gereja kita. Dan jemaat yang beribadah pada minggu pukul 7 sel grup Maranatha dan Shalom, pukul 9 sel grup Getsemani dan Hosana, pukul 11 sel grup Gloria dan Efrata. Laporan keuangan, persembahan kebaktian umum, persembahan persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat kita lihat di slide atau di website gereja kita www.gemisolagraciatangerang.online. Demikian warta jemaat kita pada hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Shalom. Shalom jemaat kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk hadirat Tuhan. Kita memulai ibadah kita. Jemaat silakan saat ini. Amin. Iman untuk kami berdiri. Kita memuji Tuhan dari nyanyian Tuhan Yesus. Nomor 16 ayat 1 sampai 2. Suci, suci, suci.
Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Pertolongan kepada kita ada yang di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kepada-Mu karena anugerah-Mu Tuhan sehingga kami boleh hadir di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Kami akan beribadah memuji menyenangkan hati-Mu Tuhan. Namun sebelumnya ya Bapa, ampunkanlah dosa pelanggaran kami. Layakkan kami Tuhan, akan layak memuji memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah ibadah kami ini Tuhan menyenangkan hati-Mu. Kau akan menjadi berkat bagi kami jemaat-Mu Tuhan. Ampunkanlah dosa pelanggaran kami Tuhan, agar tidak terhalang berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Pimpinlah kami Tuhan di dalam mengawal ibadah kami ini Tuhan, hingga mengakhirinya Tuhan. Bahkan berkat-Mu kami bawa pulang ke rumah kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpuji termulialah Kau Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan terus mensolia. Kita ambil dari Mazmur 78 ayat 1 sampai 4. Kita membacanya bergantian. Nyanyian pengajaran asal. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, sedangkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami, kita bersama. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan menceritakan kepada rakyat yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatannya dari yang telah dilakukannya. Amin. Ini adalah bagian. Bersama seluruh gereja dari abad dan tempat, kita sama-sama mengikrarkan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, karena di langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang terkandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Bapa Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan benar, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani Metodis nomor 118 ayat 1 sampai 2. Kehendak-Mu jadi dalamku ya Tuhan.
Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan di pagi hari ini atas pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kami. Hari lepas hari kami bisa melakukan aktivitas dan kehidupan kami. Dengan pertolongan Tuhan, kami ada sebagaimana saat ini Tuhan di bait-Mu yang kudus ini, untuk kami memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan, bersekutu di tempat ini Tuhan, di bait-Mu yang kudus ini. Bapa dalam surga, kami sungguh merasakan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kuasa-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami, bagi kehidupan umat-Mu Tuhan. Walaupun dalam situasi, kondisi yang sangat sulit saat ini, pandemi COVID-19, tetapi Tuhan masih mengizinkan kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu kepada kami. Saat ini Tuhan, kami akan menyampaikan doa dan permohonan kami kepada-Mu. Tuhan, sentikan telinga-Mu, jawablah seluruh dengan kehendak Tuhan saja. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Engkau berkatilah Tuhan bangsa dan negara kami ini. Secara khusus Bapak Presiden dan juga Wakil Presiden, para DPR dan juga para pemerintahan di daerah. Tuhan, Engkau berkati sampai kepada pemerintahan yang terendah, yang paling dekat dengan kami, RW dan juga RT. Biarlah mereka Tuhan bisa melakukan tugas mereka Tuhan sebagai pengayomi masyarakat. Dan kebijakan-kebijakan yang mereka buat Tuhan, pemerintah pusat, benar-benar untuk membuat bangsa ini semakin maju dan semakin baik adanya. Kami Tuhan mau berdoa Tuhan untuk Kabupaten Tangerang ini, pekerjaan yang ada di antara kami, sehingga masyarakat Tuhan semua bisa dalam Indonesia dan saling mengasihi dan saling mengayomi satu dengan yang lain, bahkan saling menerima perbedaan-perbedaan yang ada di Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk lingkungan gereja di mana kami ada berada. Kami berdoa untuk RT dan juga RW, bahkan seluruh masyarakat yang ada di sekitar kami ini Tuhan, Engkau berkati. Biarlah Tuhan melalui kehadiran umat-Mu di tempat ini, melalui kehadiran gereja-Mu, orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan merasa diberkati oleh karena pertolongan Tuhan kepada kami. Kami juga dengan saling mengasihi, saling menerima satu dengan yang lain di lingkungan gereja ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gugus tugas penyelesaian COVID-19 Tuhan yang sedang melanda dunia, melanda bangsa kami ini Tuhan. Tuhan berikan mereka hikmat kebijaksanaan untuk bisa menyelesaikan COVID ini dengan baik. Hari demi hari Tuhan rupanya semakin menurun. Bahkan kami memohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan COVID-19 ini bisa sirna dari muka bumi ini, sehingga kami bisa hidup kembali dengan normal satu dengan yang lainnya. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemulihan ekonomi nasional yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat. Tuhan, Engkau berkati mereka, berikan juga hikmat kebijaksanaan bagi mereka, supaya stimulus-stimulus untuk bisa memulihkan ekonomi bangsa ini Tuhan bisa berjalan dengan baik, tepat sasaran semua, sehingga masyarakat yang ada di Indonesia ini Tuhan, yang terdampak sekali dengan COVID ini Tuhan, bisa merasakan kehidupan yang lebih baik lagi Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga Tuhan mau berdoa, situasi dan kondisi saat ini Tuhan, perekonomian yang sedang menurun, mungkin akan terjadi resesi, tapi kami mohon kepada-Mu Tuhan, tidak terjadi krisis. Pemulihan ekonomi nasional ini Tuhan,
Kami bersama berdoa untuk seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia ini, Tuhan Engkau berkati. Terkhusus Tuhan GMI wilayah 1 dan juga GMI wilayah 2. Tuhan berkati. Bishop wilayah 1 dan juga Bishop wilayah 2. Berikan mereka hikmat bijaksana ya Tuhan. Mereka menjadi contoh dan teladan di tengah-tengah umat-Mu, dalam tengah-tengah juga hamba-hamba Tuhan. Mereka menyuarakan suara Tuhan, suara kenabian, dan juga bisa melakukan tugas pelayanan mereka dengan sungguh-sungguh dalam kebenaran firman Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para DS, hamba Tuhan, para pendeta, dimanapun mereka berada, baik itu yang ada di wilayah 1 dan juga di wilayah 2. Tuhan berkatilah semuanya, supaya kami bisa melakukan tugas pelayanan ini dengan baik, dan sungguh-sungguh menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan, menjadi garam dan terang kami Tuhan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk situasi dan kondisi yang terjadi Tuhan di jemaat saat ini. Ada pergumulan dan juga ada pergumulan di antara jemaat, baik itu pergumulan ekonomi, baik sakit penyakit Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan ambil alih, Tuhan berkati Tuhan setiap perekonomian yang ada di umat-Mu saat ini, supaya bisa pulih kembali Tuhan, sehingga umat-Mu Tuhan di gereja-Mu ini Tuhan bisa merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka walaupun dalam situasi yang sulit. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, Sari Tarigan, Ivan Sitorus, Christian Sutejo. Tuhan Engkau dengan keajaiban Tuhan, Engkau sembuhkanlah Tuhan mereka. Normalkan Tuhan kesehatan mereka, kami memohon kepada-Mu dengan belas kasihan Tuhan. Tolong Tuhan nyatakan kuasa-Mu bagi saudara-saudari kami yang sakit ini. Juga Tuhan dalam pemulihan Bapak El Panggabean dan juga Bapak Roina Baban, Tuhan Engkau sempurnakan kesehatan daripada ibu bapak kami ini, supaya mereka dengan sungguh-sungguh juga mau melayani Tuhan dan mau bersekutu bersama-sama dengan kami di umat-Mu yang kudus ini. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan. Tuhan Engkau berkati, tunjukkan pekerjaan sesuai dengan skill dan kehendak Tuhan bagi mereka, sehingga mereka semakin penuhlah sukacita daripada umat Tuhan ketika mereka mendapatkan pekerjaan. Kami juga mau berdoa untuk anak jemaat Tuhan di dalam masa-masa pendidikan. Tuhan Engkau berkati anak kami Tuhan, mulai dari yang terendah sampai pada perguruan tinggi. Tuhan berkati anak kami, supaya mereka menjadi anak-anak yang baik. Bukan hanya saja mereka pintar dalam pendidikan, tetapi tetap takut akan Tuhan dalam menjalani kehidupannya. Mengandalkan Engkau saja dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami ini Tuhan. Anak kami juga Tuhan yang mencari jodoh, yang menginginkan jodoh dalam kehidupan mereka Tuhan. Tunjukkan jodoh bagi mereka Tuhan yang sepadan dan juga yang seiman. Kami juga Tuhan mau berdoa untuk pembelian ruko yang ada di sebelah gereja kami ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Bila Tuhan rencana ini seturut dengan kehendak Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika kami juga mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Berikan kami kesehatan bagi setiap umat Tuhan yang ada di GMI Solar Gracia ini Tuhan, supaya ruko ini bisa menjadi milik Tuhan dengan cara Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk Bapak Sulaiman selaku pemilik ruko ini. Tuhan berkati dia. Biarlah Tuhan pada waktunya nanti bisa menjual rukonya ini kepada kami dengan harga yang bisa terjangkau oleh umat-Mu di tempat ini. Inilah Tuhan goreng permohonan kami, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan sembunyikan di belakang salib. Bila kebenaran dalam firman saja yang disampaikan kepada kami, umat-Mu Tuhan. Dan kami juga bisa mengerti memahaminya dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji termulia dan Engkau sampai selama-lamanya. Bila Tuhan goreng permohonan kami yang tidak sempurna ini, kami sampaikan ke dalam tangan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita, persembahan kesembuhan, persembahan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebagai nas pembimbing itu kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemarahanmu akan meluap
dengan air buah anggurnya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani Metodis nomor 209 ayat 1-3. Allah Maha Kasih. Mohon Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan, atas kasih anugerah-Mu yang ajaib memberkati kami. Sungguh kami merasakan dan menikmati pertolongan-Mu di sepanjang hidup kami, melewati seluruh hidup kami dalam tantangannya. Kami bersyukur Engkau memberi kami kekuatan pertolongan. Maka kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah Tuhan, walaupun dengan mempergunakan alat-alat elektronik melalui online. Namun kami percaya hadir-Mu melawat setiap kami. Berkatilah jemaat-Mu yang beribadah di rumah, secara khusus jemaat-Mu yang ada di Rajek, Tuhan yang memelihara dan menolong mereka. Kami berdoa juga untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan mereka. Tuhan berkatilah persembahan-persembahan yang sudah kami kumpulkan ini, supaya berpergunakan memperluas kerajaan Tuhan. Berkatilah pekerjaan kami, usaha kami, Bapa Tuhan. Berkatilah pelayanan kami, supaya di dalamnya kami terus melakukan apa yang berkenan kepada Bapa yang baik dan Bapa yang penuh kasih. Kami doakan buat seluruh jemaat yang sudah memberikan persembahan ucapan syukur dan persembahan lain. Engkau yang memenuhi mereka dengan segala berkat surgawi. Engkau yang memenuhi hidup mereka dengan sukacita. Bahkan biarlah kehidupan kami senantiasa berkelimpahan oleh karena Allah yang memberikan. Terima kasih Bapa. Ini kami serahkan juga buat jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Ibu Berti Octavia Bulto, Ibu Hermina Damayanti Manurung, Natasha Manuel Estomorno, Teresia Rusnia Diboy,
Thomas Eko Prakoso, Sheryl Bettina Son, Bapak John Konsitorus, Ibu Eti Manurung, Ririn Octavius Majunta, Ibu Kuasur Bakti, Putri Ismibrawati. Kami memohon supaya Tuhan yang memberkati dan memelihara mereka. Dengan bertambahnya usia, bertambahlah iman mereka kepada Allah kasih mereka kepada Tuhan, dan biarlah hidup mereka yang Kau lupai dengan segala berkat-berkat surga. Terima kasih ya Tuhan. Segala kasih berikan pemeliharaan pertolongan-Mu di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sambut firman Tuhan yang dilakukan oleh hamba-Nya, Bapak Pendeta maupun selamatan. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 126 dan 1-2, kehendak Tuhan dilaksanakan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur atas anugerah dan berkat yang ajaib yang sudah memberkati kami. Kami bersyukur untuk kelimpahan berkat yang terus Engkau nyatakan kembali dan saat ini. Biarlah kami semua senantiasa bergantung dan berharap kepada-Mu dan di dalam kami menikmati segala cara-Mu untuk kami. Tuhan, terima kasih karena Kau mendengarkan firman-Mu dan firman-Mu menghidupkan dan menguatkan kami masing-masing. Layak hamba-Mu menyampaikan isian ini bagi kami di Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara-saudara, secara khusus kami menyapa saudara-saudara kami yang dari Rajek yang harus beribadah dari rumah pada hari ini karena situasi. Biarlah ibadah ini sungguh memberkati saudara-saudara dalam masa-masa COVID ini dan buat seluruh jemaat di Sulawesi dan jemaat dimanapun yang mengikuti ibadah ini dan Tuhan yang memberkati. Firman Tuhan buat kita pada hari ini dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya bacakan untuk kita. Filipi pasalnya yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitamu dengan ini. Hendaklah kamu satu sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam dirimu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rumah Allah tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah
Bapa. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, bahwa lingkungan keberadaan turut membentuk kehidupan kita menjadikan kita seperti apa yang terjadi di mana kita berada. Kalau dalam salah satu film anak-anak yang berjudul Lelang Iki, bahwa diceritakan dari tahun itu, Alayan itu ketika dia terpisah dari keluarganya, dia bersama dengan sekumpulan sejenis rubah, dia menjadi tidak lagi makan daging, malah makan ulat-ulat seperti sekeliling. Dan ketika keluarganya datang menemui dia bahwa kamu itu raja kita, kamu harusnya sama, dia tidak bisa mengungkapkan. Dan dia butuh waktu untuk kemudian memproses itu supaya dia mengetahui siapa dirinya yang sesungguhnya. Di mana kita berada, turut membentuk diri kita. Nah, saudara firman Tuhan pagi ini dikatakan bahwa yang satu dikatakan jadi dalam Kristus. Ada sebuah rumusan yang merupakan kesimpulan dari pemahaman akan Tuhan supaya kita layak dipakai menjadi alat di tangan Tuhan. Disebutkan satu rahasia yang luar biasa disampaikan dalam firman Tuhan adalah dalam Kristus. Rasul Paulus berkata, jadi karena dalam Kristus. Saudara, saya mau menyampaikan ini menjadi penting untuk kita adalah bahwa ketika kita berkata bahwa kita adalah Kristus, setiap orang yang ada dalam Kristus, setiap orang yang percaya kepada Tuhan ada di dalamnya, ada di dalam Kristus itu merujuk pada sebuah tempat, merujuk pada sebuah situasi lingkungan yang turut membentuk kita, maka dalam Kristus ada. Di dalam Kristus kita, di dalamnya kita boleh menikmati nasihat, penghiburan kasih, jauh dari kekhawatiran, adanya keberanian, bahwa dalam Kristus ada penghiburan yang didasarkan oleh kasih, bahwa dalam Kristus ada persekutuan roh, bahwa dalam Kristus semua memiliki belas kasihan. Dalam Kristus segala keberanian, segala kekuatan, segala sukacita ada oleh karena Tuhan. Dalam Kristus, ayat pertama saudara. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan ada belas kasihan. Itu dalam Kristus. Di luar Kristus tidak. Itu harus dalam Kristus. Ketika kita berkata bahwa dalam Kristus ada itu dan itu menjadi milik kita, maka kita punya tanggung jawab kemudian yang dipercayakan bagi kita yang Tuhan. Oleh karena kamu hidup dalam Kristus, segala sesuatu yang sudah kamu miliki, maka firman Tuhan katakan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Tanpa itu, saudara, kita tidak bisa menyempurnakan sukacita Tuhan. Harus dengan itu. Tinggal di dalam Tuhan, berada dalam Tuhan, maka kami bisa menyempurnakan sukacita. Ada tanggung jawab lebih, ada tanggung jawab tambahan, ada tugas yang harus diselesaikan menuju pada sebuah kesempurnaan. Menyempurnakan berarti saudara ada hal yang harus terus-menerus diperbaiki, ada hal yang terus-menerus diperlengkapi, ada hal yang terus-menerus dilakukan. Jemaat di Filipi sudah berbuat, jemaat di Filipi sudah melakukannya, tetapi masih harus disempurnakan. Saya percaya juga dalam perjalanan ini kita sudah melakukan, kita sudah mengerjakan, kita sudah berbuat, tapi harus terus disempurnakan oleh Tuhan, di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan dalam Kristus. Nah, saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan untuk menyempurnakan sukacita itu? Dikatakan dalam firman Tuhan, saudara, hendaklah kamu sehati sepikir. Artinya, memikirkan hal yang sama, memiliki pandangan, pendirian, dan prinsip, serta nilai-nilai yang sama. Hendaklah kamu sehati sepikir. Bukan hanya sepikir, tapi harus satu hal. Banyak orang satu pikiran, tapi tidak satu hal. Tetapi yang diminta kita adalah sehati dan sepikir. Hatinya dan pikirannya semua kita tertuju kepada hal yang sama, yaitu menyempurnakan sukacita Allah, yaitu menyempurnakan sukacita Tuhan.
memikirkan apa yang Tuhan mau. Yang kedua, kesatuan itu adalah dalam satu kasih, saling mengasihi, bukan saling memusuhi, saling memotivasi, bukan akhirnya saling menghasut, saling memprovokasi. Satu jiwa, satu tujuan. Bahwa perwujudan hidup dalam Tuhan adalah satu di dalam kasih, satu di dalam menjiwai panggilan Allah, menjiwai panggilan Tuhan untuk kita wujudkan dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudara, kami ini bukan berarti kita semua harus seragam, karena setiap kita unik. Saudara dan saya, kita punya keunikannya, masing-masing Tuhan kasih talenta, masing-masing Tuhan taruh bagi kita dalam tanggung jawab, dan itu harus kita lakukan bersama-sama. Tetapi yang harus kita ingat adalah kesatuan itu dalam hal apa? Tujuan. Kesatuan itu adalah apa? Bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, tujuannya satu. Untuk kemuliaan Tuhan, menyempurnakan sukacita Allah. Apapun yang Tuhan percayakan, baik dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari, dalam segala hal, bahwa kita satu sebagai tubuh Kristus bertanggung jawab memuliakan Tuhan melalui talenta yang sudah kita punya. Itu yang Tuhan inginkan, itu yang Tuhan mau. Satu sebagai tubuh Kristus, satu dalam memikirkan apa yang berkenan kepada Allah, satu dalam semangat melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, satu dalam semangat mengerjakan apa yang memuliakan Tuhan. Bukan apa yang menjadi kepentingan kita, bukan apa yang menjadi kemauan kita, bukan apa yang menjadi membuat diri kita seolah-olah merasa terhormat dibanding yang lain. Tetapi harus melihat pada apa yang Tuhan inginkan. Sepikir saudara yang di surga raja, yang di raja, kita beda ibadah saja, kita beda tempat. Tapi ingat tujuan kita satu. Di raja kita memuliakan Tuhan. Ibadah sekarang di rumah pakai online, tapi ingat tujuan kita satu. Bukan saudara suka atau tidak, tetapi apakah kita di dalam ini memuliakan Tuhan atau tidak. Itu semangat yang harus kita pikirkan. Tidak boleh ada kepentingan diri sendiri, bukan untuk pujian diri sendiri, bukan untuk segala kebanggaan diri sendiri. Tidak boleh ada satupun yang mengerjakan sesuatu untuk kepentingan dirinya, untuk pujian bagi dirinya, tetapi untuk kemuliaan Allah. Panggilan kita adalah persekutuan dalam Saudara-saudara yang saya kaji di dalam Tuhan, setiap orang malah dituntut untuk merendahkan hati. Akan dikatakan menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Itu artinya saudara apa? Kita tidak menjadi egois. Keegoisan itu memecah belah. Keegoisan itu mengabaikan yang lain. Keegoisan itu tidak membangun. Dan keegoisan itu adalah memunculkan rupa-rupa perselisihan, memunculkan rupa-rupa kedengkian, dan itu menjadi bibit-bibit perpecahan. Dan Tuhan tidak menginginkan. Yang Tuhan inginkan adalah semua orang rendah. Standarnya besar. Standarnya yang disampaikan dalam kitab Filipi adalah merendahkan hati, merendahkan diri seperti Kristus. Dia walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dia pertahankan. Ayat 5, saudara. Saya bacakan untuk kita. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Bukan kewajiban, bukan keharusan, tetapi pilihan. Tuhan memilih untuk mengosongkan dirinya, meniadakan dirinya, mengambil rupa menjadi seorang manusia, mengambil rupa menjadi seorang hamba. Saudara ingat, Tuhan datang ke dunia bukan dalam tatanan jabatan tinggi. Tidak jadi presiden, tidak jadi menteri, tidak gubernur, tidak siapapun, tapi hamba. Kalau kita mau menyebutkan manusia punya kasta-kasta, ketika Tuhan datang ke dunia, yang diambil adalah kasta paling rendah. Kasta paling rendah, bukan kasta yang tertinggi, bukan kasta yang lain, bukan jabatan yang tinggi. Bahkan kalau kita perhatikan saudara, dari semua proses kelahirannya, tidak ada tempat yang terhormat,
tidak ada tempat yang layak menumpang di kandang domba. Dan perhatikan dalam perjalanannya hidupnya saudara, ketika dinyatakan bahwa dia adalah Raja Yehuda yang akan datang, hanya meminjam keledai. Pinjam saudara. Murid-muridnya bilang akan segera dikembalikan. Itu pun pinjam. Kuburannya juga pinjam. Segala sesuatu dia pinjam. Maka terhadap murid-muridnya Yesus berkata, serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepala. Artinya apa? Betul-betul kosong. Dia tidak berpunya, padahal dia penguasa segala sesuatu. Kerendahan hati itu sampai pada titik paling rendah. Lebih daripada itu apa yang Yesus lakukan? Bukan saja mengosongkan diri, tetapi ketaatan dikatakan. Sampai pada nilai tak bernilailah Yesus di hadapan manusia karena dia dinyatakan sebagai orang terkutuk. Puncaknya adalah bahwa dia menjadi seolah-olah menjadi orang yang paling terkutuk di dunia. Oleh karena kepadanya ditimpakan seluruh dosa manusia, dan dia harus mati kayu salib. Kematian di kayu salib itu adalah kematian yang paling hina, penderitaan yang paling luar biasa. Tidak nih, itu paling menderita. Kenapa paling menderita sekarang? Bisa bayangkan nadinya yang dipaku, dan darah itu matinya adalah ketika darah itu semakin habis. Bisa bayangkan betapa menyiksanya. Tunggu tetesan darah itu habis, baru dia akan menembuskan nafas yang terakhir. Tetapi ingat, itulah yang dipilih oleh Yesus. Bahwa dia mengosongkan diri, bahwa dia tidak berpunya, bahwa dia datang kepada dunia mengharapkan manusia bisa memberi sesuatu. Kalau saya katakan dia minjam kepada manusia, maka kalau ditanya secara jujur, saudara dan saya, kita ini siapa? Tuhan pinjam di kita. Apa yang dibilang? Pinjam. Keledainya pinjam, kuburannya pinjam. Hanya dipakai untuk beberapa hari, supaya manusia yang sesungguhnya tidak punya apa-apa menjadi berpunya. Supaya saudara dan saya yang seharusnya memang tidak lagi memiliki apa-apa, tetapi kita diperkaya oleh karena kasih Allah. Diperkaya dalam sukacita, diperkaya dalam berkat, damai sejahtera, diperkaya dalam segala kelimpahan berkat, bahkan bagi kita ada jaminan kehidupan kekal dan surga. Siapa kita sebenarnya? Kita adalah orang-orang yang binasa karena dosa, tetapi oleh karena Allah yang melakukannya bagi kita. Maka firman Tuhan katakan, semua orang merendahkan hati dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Allah, merendahkan diri seperti Yesus yang datang sampai mati. Apa tujuannya saudara? Supaya nama Allah yang dimuliakan. Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, secara khusus pada hari ini akan dilaksanakan pelantikan pengurus P3GMI dalam ibadah yang ketiga. Itu artinya apa saudara? Para pengurus bukan mencari sebuah kehormatan, engkau tidak sedang mencari sebuah eksistensi, bukan mau mengatakan bahwa engkau sedang sibuk dan sedang begitu berarti, tetapi kita sedang memenuhi panggilan Tuhan. Setiap orang merendahkan hati untuk melayani Tuhan dan melakukan apa yang terbaik bagi Allah melalui apa yang berpercaya bagi. Semua posisi-posisi kepengurusan sama. Apakah ketua, sekretaris bendahara, apakah seksi-seksi, semua punya tanggung jawabnya dan semua harus mempertanggungjawabkannya. Dan bagaimana supaya berhasil? Semua orang merendahkan hati. Semua orang tanggung jawab. Semua orang memikirkan tugas. Saya percaya P3GMI gereja kita dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa. Amin saudara. Dan ketika semua kita sama-sama merendahkan hati, Jemaat GMI Sola Gracia, Jemaat GMI Sola Bider Raja, P3GMI secara khusus, setiap orang yang percaya merendahkan diri, menurunkan ego, peduli satu dengan yang lain, maka percayalah Tuhan berkenan memakai gereja ini mencapai impian kita, bahwa gereja ini menjadi gereja yang luar biasa dipakai Tuhan di Banten secara khusus. Amin saudara. Apa yang menjadi impian? Apa yang menjadi harapan kita? Bahwa yang menjadi impian dan harapan kita semua setia pada panggilan, setia pada kasih Allah, ketika kita tetap berada di dalamnya, kita sampai kepada tujuan. Setiap kita, saudara-saudara, diminta untuk tidak ada yang menonjolkan diri sendiri. Semuanya menyatu, semuanya membaur menjadi satu. Satu dalam persekutuan,
satu dalam semangat melayani, satu dalam semangat mencari jiwa-jiwa. Tidak ada yang merasa lebih hebat, lebih kuat, bahkan tidak ada yang membuat dirinya menjadi sebuah standar nilai. Jangan ada yang berkata ini semua gara-gara saya, gara-gara aku. Tapi semua adalah karena Allah berkenan memakai kita, biar kita mencari Tuhan. Kita mau tetap cinta Tuhan, mengasihi Tuhan selama Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan. Setiap sampai kesudahannya, memenuhi panggilan Tuhan, melakukan apa yang berkenan kepada saudaranya, sholat tidak rajin secara khusus ini untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita semua berdalam hati melayani apa yang berkenan kepada Allah. Tapi sekarang kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dan penuh rahmat, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah kami terima. Biarlah kami semua boleh merendahkan hati di hadapan Allah, meneladani Engkau ya Tuhan. Melakukan apa yang berkenan kepadamu di sepanjang hidup kami. Meneladani Kristus yang telah mengosongkan dirinya, yang telah meniadakan segala keberadaannya, bahkan datang ke dunia mengambil rupa seorang hamba. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ajar kami untuk meneladaninya. Engkau memilih segala jalan penderitaan supaya kami lepas dari penderitaan. Engkau mengosongkan diri menjadi miskin di mata manusia supaya kami semua diperkaya. Dan kami bersyukur untuk setiap kekayaan yang Tuhan berikan bagi kami. Membuat jemaat itu sholat tidak rajin yang harus beribadah di rumah karena situasi COVID. Engkau berkati mereka. Engkau lindungi dan jagai mereka. Berkati juga jemaat kami GMI Sholat Raja yang harus beribadah di rumah karena situasi juga, yang menjaga bersama dengan anak-anak dan juga karena usia, mungkin karena kesehatan juga. Tuhan yang memberkati dan menolong mereka. Ibadah melalui online ini Tuhan memberkati dan menolong mereka. Tuhan terima kasih. Kami sembah sujud di hadapan-Mu dan syukur kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita menyatakan komitmen kepada Allah. Kita katakan, mau cinta Yesus selamanya. Sebagai ungkapan rasa pernyataan komitmen kita di hadapan Tuhan untuk tetap setia mengasihi Tuhan. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun kondisi Meskipun masih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. sekali lagi sekarang kita katakan mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun masih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya apa, ya apa, Ya Allah, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan ya Bapak kita berdiri. Ya Allah, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah
sesuai dengan rencanamu. Kita berdoa-doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Roh Kudus boleh datang, berkuasa dan berwasiat. Amin. Saudaraku yang kekasih, padahal hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Jalani hidupmu dengan segala kerendahan hati di hadapan Allah. Ia ada bersamamu, menolong dan memberkatimu, dan kehidupanmu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejati di hidupmu, di pekerjaanmu, di tengah-tengah keluargamu, bahkan di segala harapanmu hari ini, bahkan sampai Maranatha Kristus datang kembali. Amin. 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 Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Hari Minggu buat kami yang ada di hari juga yang mengikuti pada hari ini, dan buat Bapak Ibu yang ada di rumah, Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat, salam sukacita, hati yang gembira adalah obat yang hangat. Bagi Yesus memberkati. Shalom.